Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dari Prodi Perbankan Syariah Reguler semester 6. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang audit laporan bank syariah, mata kuliah sistem auditing perbankan syariah. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada tentang konsep audit laporan keuangan. Poin yang pertama yaitu definisi audit. Auditing adalah jasa yang diberikan auditor dalam memeriksa laporan keuangan yang disajikan dari pihak klien. Kegiatan audit bertujuan untuk memeriksa apakah ada salah saji material atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, ada tujuan audit. Tujuan umum audit menurut Sulistia dan artikel tahun 2013 adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang berada di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, asersi manajemen digolongkan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama ada 5 poin ya. Yang pertama, keberadaan atau existence atau keterjadian atau occurrence. Yang kedua, ada kelengkapan atau completeness. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban atau right and obligation. Yang keempat, ada penilaian dan alokasi atau valuation and allocation. Yang kelima, yaitu penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu jenis-jenis audit. Menurut Tandi Otong tahun 2016 terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama audit keuangan, yang kedua audit kepatuhan, dan yang ketiga audit prestasi. Audit prestasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama audit manajemen ya, dan yang keduanya yaitu audit program. Langsung saja, poin audit keuangan. Audit keuangan adalah suatu proses audit secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap transaksi keuangan, rekening-rekening, dan laporan-laporan bertujuan untuk menentukan apakah sudah dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Yang kedua, audit kepatuhan, yaitu suatu proses penelahaan secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Poin yang ketiga ada audit prestasi, yaitu suatu proses audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, audit manajemen, yaitu suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan apakah telah berjalan secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangannya. Yang kelima yaitu ada audit program, yaitu suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah prosedur audit yang harus diikuti oleh auditor dan asisten auditor dalam melakukan pengujian substantif sudah dilakukan atau tidak. Selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu jenis-jenis auditor.
Jenis auditor terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama auditor eksternal, yaitu auditor yang bekerja untuk kantor akuntan publik atau KAP yang statusnya di luar dari struktur perusahaan yang diaudit. Yang kedua ada auditor internal, yaitu menurut surat keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor Cap strip 496 garing BL garing tahun 2008 dalam Meikati dan Rahayu tahun 2015 audit internal, yaitu suatu kegiatan pemberi keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Selanjutnya ada yang ketiga auditor pajak. Auditor pajak yaitu melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak pada perusahaan klien. Yang keempat ada auditor pemerintah, yaitu menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Nah, selanjutnya poin yang kedua pembahasan kali ini yaitu manfaat audit keuangan. Manfaat audit keuangan yaitu untuk menambah integritas laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk kepentingan pihak eksternal seperti pemegang saham, pemerintah, kreditur, dan lain-lainnya. Tindakan audit juga dapat mencegah terjadinya fraud yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan. Audit bermanfaat tidak hanya untuk perusahaan yang diaudit, tetapi juga untuk pihak-pihak lainnya. Bagaimana dampak manfaat tersebut? Yang pertama, manfaat bagi pihak yang diaudit. Yang kedua, manfaat audit bagi pihak lain dan dalam dunia usaha. Yang ketiga, yaitu ada manfaat bagi pemerintah atau pihak lainnya. Nah, selanjutnya pembahasan yang poin ketiga yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor atau akuntan publik. Poin yang pertama ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen. Selanjutnya yang kedua ada tanggung jawab auditor atau akuntan publik. Berdasarkan PSA 1 SA 110, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Nah, selanjutnya ada poin keempat, membahas materi tentang elemen-elemen dasar laporan audit. Ada 8 elemen unik membentuk laporan audit opini normal auditor yang tidak dimodifikasi. Yang pertama ada nama laporan. Menurut pedoman audit, laporan harus memiliki judul dan kata independen di dalamnya. Judul seperti laporan auditor independen, laporan auditor independen, atau pandangan akuntan independen misalnya sudah tepat. Pengguna diberitahukan bahwa audit itu objektif dalam segala hal yang dengan persyaratan bahwa judulnya mengandung kata independen. Nah, yang kedua ada alamat laporan audit. Laporan tersebut biasanya ditujukan kepada perusahaan, pemegang sahamnya, atau dewan direksi, tergantung untuk siapa laporan itu ditulis. Yang ketiga ada kalimat pengantar. Paragraf pertama laporan tersebut menyatakan bahwa kantor akuntan publik melakukan audit, memisahkannya dari laporan kompilasi atau ulasan. Nah, yang keempat yaitu ada tugas manajemen. Paragraf atas laporan keuangan harus ada dalam laporan dengan judul tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, yang kelima yaitu ada kewajiban auditor. Judul tanggung jawab auditor harus diikuti oleh 3 paragraf yang menguraikan tugas auditor. Selanjutnya yang ke-6, poin ke-6 yaitu kalimat pendapat.
Paragraf terakhir dari laporan standar harus diikuti oleh judul opini di bagian ini yang menguraikan temuan auditor berdasarkan temuan audit ya. Selanjutnya poin yang ketujuh ada tanda tangan dan alamat kantor akuntan publik. Perusahaan CPA atau praktisi yang melakukan audit disebutkan dalam tanda tangan. Dan poin yang terakhir yaitu ada tanggal laporan audit. Tanggal yang benar untuk laporan adalah hari ketika auditor menyelesaikan prosedur audit yang diperlukan untuk mengumpulkan cukup bukti audit yang relevan, karena menunjukkan hari terakhir kewajiban auditor untuk mereview peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Maka tanggal ini penting bagi pengguna. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan di kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok, dari beberapa teman-teman kelompok 13, kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu dari kelompok 13 dari Saudari Ciska. Apa saja yang dilakukan dalam prosedur audit syariah dalam meta control? Jawabannya yaitu meta control adalah extra level of control sebagai sistem peringatan. Misalnya, jika fasilitas pembiayaan Bank Islam meningkat tanpa otoritasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Internal dapat membantu mengingatkan manajemen. Ya, itu jawabannya, Teh. Yang kedua, ada pertanyaan dari Saudara Awan. Apakah prosedur dalam mengaudit perbankan Islam dan perbankan biasa memiliki prosedur yang berbeda? Jika iya, bagaimana prosedur audit dalam perbankan Islam tersebut? Jika tidak, mengapa tercipta 5 standar audit independen dalam AAWIV? Nah, jawabannya yaitu perbedaannya yaitu audit syariah yang pertama, objeknya LKS maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sedangkan audit konvensional, objeknya lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang kedua, audit syariah mengharuskan adanya peran DPS. Sedangkan audit konvensional tidak ada peran DPS. Selanjutnya yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikat akuntansi syariah. Sedangkan audit konvensional tanpa ketentuan bersertifikasi SAS atau sertifikat akuntansi syariah ya. Yang keempat, audit syariah yaitu standar audit AAOIV. Sedangkan audit konvensional yaitu standar auditing IAI. Yang kelima yaitu audit syariah. Opini berisi tentang syariah, compliance atau tidaknya LKS. Sedangkan audit konvensional, opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Itu jawabannya ya, A. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Indah. Saudari Indah, apa saja spesifikasi dalam audit laporan bank syariah dan hal-hal apa saja yang ada di dalam laporan tersebut? Jawabannya yaitu yang pertama, untuk pelaksanaan audit, auditor syariah membutuhkan 2 kualifikasi, yaitu keuangan ataupun perbankan dan syariah. Bidang syariah yang dimaksud di sini adalah utamanya mengenai fikih muamalah, lebih baik lagi jika menguasai ilmu akuntansi atau auditing syariah karena lebih komprehensif bagi seorang auditor syariah. Sebab baik aspek syariah maupun aspek keuangan dipelajari keduanya, sehingga auditor dapat langsung menguasai kedua kualifikasi tersebut.
Yang kedua, laporan auditor harus menggambarkan beberapa, ada 4 poin ya. Yang pertama, pengujian pada sebuah uji dasar, bukti yang mengundang sejumlah laporan. Yang kedua, menilai atau menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan. Yang ketiga, menilai perkiraan signifikan dalam persiapan laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari saudari Irma. Yang pertanyaannya, faktor apa saja yang menjadi kendala besar dalam penerapan audit berdasarkan hukum syariah? Jelaskan. Jawabannya yaitu ada 4 faktor utama yang menjadi kendala besar penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut. Yaitu yang pertama ya ada kerangka kerja, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga kompetensi auditor syariah, dan yang keempat isu terkait independensi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Siti Ernawati, yang pertanyaannya itu bagaimana sistem audit laporan bank syariah? Apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan audit laporan bank konvensional pada umumnya? Nah, ini pertanyaannya kan sama kayak saudara Awan ya yang tadi di atas. Jawabannya mungkin sama ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Jawabannya sama. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 dari saudara Yusuf. Yang pertanyaannya yaitu apa saja jenis-jenis audit laporan bank syariah dan jelaskan perbedaannya. Jawabannya yaitu tadi juga sebenarnya udah dijelaskan ya dalam materi. Jenis-jenis audit yaitu ada 3 audit. Yang pertama audit keuangan, yang kedua audit kepatuhan, dan yang ketiga audit prestasi. Audit prestasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada audit manajemen, lalu yang kedua audit program. Nah, pembahasannya yaitu audit keuangan. Audit keuangan adalah suatu proses audit secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap transaksi keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan suatu proses penelaahan secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi secara bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga ada audit prestasi, yaitu suatu proses audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yang keempat, audit manajemen. Audit manajemen adalah suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan, apakah telah berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada audit program, yaitu suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah prosedur audit yang harus diikuti oleh auditor dan asisten auditor dalam melakukan pengujian substantif sudah dilakukan atau tidak. Ya, itu jawabannya ya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Dinda. Yang pertanyaannya yaitu kepuasan audit menjadi begitu penting, oleh karena itu sebagai auditor kita harus mampu menjaga kepuasan audit. Sebutkan serta jelaskan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kepuasan audit terhadap hasil kerja auditor. Yang jawabannya yaitu hal yang dapat mengurangi kepuasan audit terhadap hasil kerja auditor. Yang pertama, lama waktu auditor dalam melakukan pemeriksaan,
terhadap suatu perusahaan atau tenure. Semakin lama seorang auditor dalam melakukan audit pada klien yang sama, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah dan akan mengurangi kepuasan. Yang kedua, auditor tidak memiliki integritas, yaitu mempertahankan dan perluas keyakinan publik. Yang ketiga, auditor tidak mempertahankan objektivitas dan tidak terbatas dari konflik antar kepentingan. Yang keempat, lingkup dan sifat jasa auditor yang berpraktek bagi publik tidak memperhatikan prinsip-prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakannya. Yang kelima, yaitu tidak adanya komitmen, terjadinya konflik dan supervise serta budaya organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan klien terhadap auditor. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Novi Nursyahrila. Yang pertanyaannya, apakah ada kemungkinan seorang auditor melakukan kecurangan selama proses audit berlangsung? Jika ada, berikan contohnya, contoh kecurangannya. Jawabannya yaitu tentu saja ada kemungkinan bahwa auditor bisa saja melakukan kecurangan dalam proses audit. Biasanya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu, misalnya auditor memiliki hubungan keluarga atau hubungan istimewa dengan klien yang akan diaudit laporan keuangannya. Yang harus diingat selalu oleh auditor dalam melaksanakan tanggung jawab, dia harus bersikap independen dan menjunjung tinggi integritas. Tidak boleh ada hubungan dengan klien yang melebihi hubungan antara auditor dengan klien. Jangan sering-sering ke ruangan tertentu dalam perusahaan klien. Dan jangan menerima apapun dari klien selama masih ada ikatan dengan klien. Walaupun kita sebagai auditor internal tetap harus menjaga independensi. Jangan melihat siapa yang diaudit, tetapi yang harus diperhatikan yaitu apa yang diaudit. Nah, itu jawabannya ya Teh. Nah, semua jawaban dari teman-teman, semua pertanyaan dari teman-teman sudah saya jawab satu persatu. Mungkin itu sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.